Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Dari kelompok 7, nama saya adalah Abdul Fattah dengan NPM 0651230001 dan teman saya. Dengan saya sendiri, anggota kedua Renaldi Wijaya dengan NPM 0651230027. Oke. Oke, jadi kami di sini akan membahas prediksi harga kripto Bitcoin menggunakan artificial neural network. Dan untuk topoksi pekerjaannya adalah source code-nya dan beberapa instrumen lainnya itu dikerjakan oleh saya dan teman saya, Renaldi Wijaya. Halo, Ya, Renaldi Wijaya. ya dengan saya sendiri. Dengan Renaldi Wijaya, tupoksinya adalah pembuatan laporan dan pembuatan PPT-nya. Oke. Oke, di latar belakang kita bisa melihat penentuan harga cryptocurrency merupakan aspek krusial ya dalam dunia investasi digital. Banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan harga kripto, seperti volume transaksi, kapitalisme pasar, sentimen pasar, tingkat adopsi, kebijakan pemerintah, hingga faktor teknikal. Sehingga pergerakan harga historis, volatilitas, proses analis harga kripto serta manual cenderung memakan waktu, kurang konsisten, dan sangat rentan terhadap subjektivitas serta spekulasi. Allah. Solusi Artificial Neural Network atau disingkat dengan ANN adalah salah satu metode dalam machine learning yang mampu belajar dari data historis, menangkap hubungan nonlinear antar variabel input dan output, melakukan prediksi terhadap data baru secara efisien. Oke, untuk selanjutnya teman saya melanjutkan. Oke, di sini ada tujuan. Nah, yang pertama itu ada membangun sebuah model artificial network atau disingkat ANN yang mampu memprediksi harga cryptocurrency secara akurat berdasarkan berbagai indikator dan data historis yang tersedia dalam dataset. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap harga cryptocurrency berdasarkan korelasi dengan nilai harga kripto. Yang ketiga ini ada mengukur performa model AI dalam memprediksi harga cryptocurrency dengan menggunakan metrik evaluasi standar seperti mean, quarter, error atau MSI, dan R2 score. R kuadrat. Oke, Oke, sumber. Bentar, saya ubah ini dulu, ada yang mengganggu. Oke, lanjut lagi. Oke, selanjutnya ada sumber dataset. Dataset yang digunakan dalam tugas ini tuh adalah dataset harga Bitcoin atau BTC yang tersedia dalam file bertajuk BTC CSV. Nah, dataset ini berisi informasi histori gerakan harga Bitcoin, seperti harga pembukaan atau open, harga tertinggi atau dibilang high, harga rendah dibilang low, harga penutupan dibilang cost, volume transaksi, dan kapitalisasi pasar. Fitur-fitur ini sangat relevan dan dapat digunakan untuk membangun model prediksi harga Bitcoin secara akurat. Oke, selanjutnya. Oke, metode ANN atau Artificial Neural Network adalah salah satu metode dari kecerdasan buatan yang terinspirasi dari jaringan saraf biologis manusia. ANN terdiri dari tiga lapisan utama. Pertama, input layer, menerima data fitur. Yang kedua, hidden layers, memproses input melalui bobot atau weight dan fungsi aktivasi. Output layer menghasilkan nilai prediksi. Model ANN belajar dari data pelatihan atau training untuk menyesuaikan bobot agar kesalahan prediksi menjadi sekecil mungkin. Jadi di sini ada import library. Oke. Import library mengimpor semua library yang diperlukan seperti import pandas, NumPy, manipulasi data,
atau Seaborn. Seaborn, Matplotlib visualisasi, Sklearn preprocessing dan pembagian data, atau TensorFlow, Keras membuat dan melatih model ANN. Oke, load dataset. Oke, kita meload datasetnya di sini, BTC CSV. Penjelasannya adalah membaca file CSV train. CSV berisi data harga kripto yang telah kita ambil tadi eh, dari web. Print DF head menampilkan 5 baris awal untuk melihat struktur data. Oke, load dataset. Di sini kita bisa melihat ya, kita sudah meload datasetnya, dan eksplorasi pra-processing menangani missing values, encoding kolom kategorikal, normalisasi data numerik, memisahkan fitur X dan target sell price. Print data info menampilkan informasi umum tentang struktur data frame seperti jumlah baris kolom, nama kolom, tipe kolom, dan jumlah nilai. Oke, di sini teman saya bisa menjelaskan mungkin, Reynaldi Jaya. Oke, oke. Di sini ada hasil dan pembahasan ya. Di sini ada uh, kita ngebuat scatter pilot antaranya nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Oke, di sini ada harga sebenarnya, itu dibilang close price, terus harga prediksi juga disebut juga close price atau prediksi harga kripto versus harga prediksi. Nah, di sini ada prediksi harga kripto versus harga prediksi. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya, di sini ada grafik yang paling rendah itu dari paling bawah itu yang warna biru dengan angka 10.000 mencapai 60.000. Di sini ada harga sebenarnya itu dibilang cost price. Terus juga implementasi scatter pilot itu grafik scatter yang ditampilkan memperlihatkan hubungan antara harga sebenarnya atau dibilang cost price dengan harga prediksi disebut juga cost price juga. Pada model prediksi harga Bitcoin ini yang telah dibangunkan. Pada grafik tersebut ini, sebagian besar titik data tersebar dekat dengan garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa nilai prediksi yang dihasilkan oleh model sangat mendekati nilai aktual atau disebutnya ada di dataset uji atau y-test. Oke. Nah, di sini ada hasil ya. Ini di sini ada hasil. Kita mau bahas dulu yang pertama ini ada perbandingan harga sebenarnya dan prediksi. Nah, di sini kita lihat ada ada warna oranye. Nah, warna oranye ini tuh di grafik ini di angka 10.000 mencapai 60.000. Sedangkan warna biru ini sama juga dari mulai 10.000 atau 2,5 itu bisa naik 2,5, 500, 7,5, 1.000 atau sampai angka paling tertinggi itu 60.000. Nih, ini disebut indeks data uji. Terus di Mohon sini maaf juga sebelumnya, jadi kita ambil polanya itu dari kiri ke kanan, Rey. Sorry. ya, oh, kiri Kiri ke ke kanan. kanan ya. Oke. Ya, dari Ya, ya. pola yang ini mungkin bisa kita nih. Oke, Oke, cuman oke. Iya, jadi menaik ya. ya. Jadi Oke, kita oke. mungkin ke source code-nya dulu. Hmm, Oke, ini adalah import library yang tadi kita jelaskan, yang import Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, sklearn, dan berbagai lainnya. Jadi kita import datanya tuh yang kita ambil dari Kaggle, datanya. Tadi saya sempat agak menyari sedikit, itu import data dari Kaggle. Ya, nanti saya akan memberikan laporannya juga untuk kita lihat bersama. Oke. Di sini ada, setelah kita input, kita cek struktur datanya, print data info, dan cek nilai kosong, print data is null, dan sort values, ascending. Kita bisa melihat di sini ada keluar, ya, seperti tabel seperti ini, dan datanya berapa, data floatnya berapa, objeknya berapa, gitu. Oke, ini kita ada source code lagi tentang install dan import library yang dibutuhkan.
cek nilai kosong, struktur data, scale the feature, bagi data menjadi training dan testing. Oke, ini datanya. Oke, untuk selanjutnya, Reynaldi. Oke, di sini ada kita ngebuat arsitektur model ya. Di sini ada model sekuensial, itu ada Dense dengan angka 64, Dense 32, Dense 1. Nah, habis itu kita komplikasi model. Model compiler ini di sini ada namanya Adam. Nah, di sini kita running ada user tuh di situnya. Nah, di sini ada data-datanya yang menggunakan data training. Nah, ini contohnya. Nah, history-nya sampai atas bawah tuh untuk ini packet loss-nya ada stepnya juga. Terus juga di sini ada prediksi data ujinya. Habis itu import necessary metri from Skylar. Terus juga kita hitung error dan akurasinya. Nah, di sini. Nah, ini contohnya. Ya, ini Errornya seperti ini ya, di skor ya. berapa gitu ya. Oke, kita mungkin ke tabel yang tadi. Tadi mungkin sudah kita jelaskan tentang tabel yang dari kiri ke kanan, tabel skaternya. Kita bisa melihat seperti ini, yang seperti dijelaskan dengan Reynaldi. Oke, ini juga tabel yang tadi, yang seperti dijelaskan di awal. Oke. Berikut adalah laporan yang akan kami masukkan juga. Oke, di laporannya. Dan untuk melihat apakah ini masuk seperti apa yang dibilang dengan Teteh Amanda. Kami tadi mencoba mencari tahu juga beberapa ada sumber. Mungkin jika ada kekurangan, kami menerima pendapat kekurangan Teteh seperti sumber data, cara kerja. Sumber data berdasarkan dari Kaggle, cara kerja dan alasan penggunaan metode tadi sudah ada dijelaskan. Pembagian tugas tadi sudah dijelaskan juga, kegunaan setiap proses yang dilakukan. Penjelasan hasil visualisasi seperti tadi ada tabel dan sudah dijelaskan tentang scatter dengan pola line warna oranye dan warna biru. Kesimpulan berupa hasil evaluasi dan akurasi tadi ada juga dinampakkan dengan Reynaldi. Penjelasan, oke. Mungkin saya ingin menampakkan beberapa filenya secara sekilas. Mungkin nanti Tete juga bisa mengecek gitu. Kurang lebih. Ini seperti kurang lebih yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ini referensinya ataupun kami mengambil datanya dari mana gitu. Kami mengambil Oke. data dari Kaggle. Oke, dengan beberapa lainnya lagi. Oke, sekian dari kelompok kami. Eh, saya mohon maaf sebelumnya karena saya tadi sebelumnya saya bilang di hari Jumat dan telah diundur menjadi Jumat malam. Terima kasih banyak atas partisipasinya terhadap Teteh Amanda. Eh, Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelumnya mohon maaf, ada kesimpulan. Ada kesimpulan lagi, Teteh. Ukurannya. Oke, lanjut, Renaldi. Oke, jadi dari berdasarkan presentasi kita ini, kesimpulannya tuh berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa model Artificial Neural Network atau disingkat ANN berhasil dibangunkan untuk memprediksi harga kripto dengan secara akurat berdasarkan berbagai indikator pasar dan data historis yang tersedia dalam dataset. Nah, ini yang kita menghasilkan prediksi yang presisi. Oke, 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 tutup, Ri. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Teteh, jika ada salah